Indonesia, negara kita tercinta ini dahulu kala dikenal dengan nama Nusantara. Akan sayang sekali jika kita tidak mengetahui tentang sejarah Nusantara. Apalagi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu begitu banyak dan beragam dari berbagai pulau di Nusantara ini. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Bagaimana ceritanya? Selamat datang ya di Galuh Laksmana Channel yang ngebahas tentang sejarah-sejarah Nusantara dan artikel-artikel menarik serta tokoh Indonesia lainnya. Ini aku mau ngebahas tentang kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Nah, siapa yang bisa nebak? Ya, benar banget. Sekarang kerajaan Kutai Martapura yang akan aku bahas. Kerajaan ini bercorak Hindu di Nusantara dan memiliki bukti sejarah tertua yang bernama Prasasti Yupa. Prasasti Yupa sendiri adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Nah, terdapat 7 buah yupa yang memuat dari prasasti ini. Oke, kita masuk ke kerajaan Kutai Martapura ini di abad keempat Masehi. Pusat kerajaan yang terletak di Muara Kaman saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan nama Kutai yang diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah, Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Mari kita bahas tentang historiografi. Nah, ayo kita masuk ke historiografi. Penemuan yang paling diandalkan sebagai sumber yang menyatakan bahwa Kutai Martapura itu adalah kerajaan tertua di Nusantara adalah Yupa. Menurut hasil kajian yang dilakukan J.J. de Kasparis tahun 1949, yupa-yupa ini di kawasan Muara Kaman diduga kuat sebagai peninggalan peradaban Kutai Martapura yang ditemukan berturut-turut mulai di tahun 1879 hingga 1940. Begini tampilan prasasti-prasastinya. Saya akan bacakan artinya saja ya. Di prasasti pertama, Kutai diartikan yaitu Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra yang mansur Sang Asmawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri keselamatan yang dinamakan emas amat banyak. Buat peringatan kenduri atau selamatan, itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Kemudian tampilan prasasti Kutai yang kedua, yang diartikan, dengarkanlah oleh kamu sekalian Brahmana yang terkemuka dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kelapa atau yang memberi segala keinginan. Dengan sedekah tanah yang dihadiahkan berhubung dengan kebaikan itulah maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana sebagai peringatan. Tampilan prasasti Kutai yang ketiga diartikan sebagai berikut. Tugu ini ditulis buat peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yaitu segunung minyak kental dengan lampu serta malai bunga. Kemudian prasasti Kutai yang keempat ditampilkan diartikan juga, yaitu Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20 ekor sapi kepada para Brahmana seperti api.
bertempat di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara sebagai peringatan akan kebaikan budi sang raja. Tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Konon dalam yupa-yupa tersebut ditemukan juga prasasti antara lain berupa tulisan dengan aksara Pallava yang ditulis dengan bahasa Sanskerta, namun sedikit tentang huruf Pallava dan aksara Pallava ini atau disebut sebagai Pallava adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dan bahasanya bernama bahasa Sanskerta. Sanskerta ini muncul sebagai aksara Brahmi. Dengan istilah aksara Pallava yang awalnya dipakai oleh ahli arkeologi berasal dari Belanda yaitu Nicolaas Johannes Crom. Nama aksara ini berasal dari dinasti Pallava yang pernah berkuasa di selatan India atau sekitar Madras di abad ke-4 hingga abad ke-9 Masehi atau di Mali sekitar tahun 399 hingga 1635 yang dinamakan dinasti Pallava, sebuah dinasti yang memeluk aliran Jainisme. Aksara ini kemudian digunakan bersama tumbuhnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Transformasi dari aksara Pallava yang disebut aksara Pasca Pallava muncul di berbagai tempat di Asia Tenggara, seperti Indochina. Aksara Pasca Pallava berkembang menjadi Khmer kuno yang kelak menurunkan aksara Thai dan Lao. Di Pulau Jawa sendiri, aksara Pasca Pallava kemudian disebut aksara Kawi, yang berasal dari bahasa Sanskerta diartikan penyair. Artinya penyair, maksudnya itu. Huruf yang dipahatkan pada yupa diduga berasal dari akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 Masehi. Semua tugu batu ini dikeluarkan atas titah seorang pemimpin yang diketahui bernama Maharaja Mulawarman Naladewa. Maladewa sendiri diduga kuat adalah orang Indonesia karena nama kakeknya, yaitu Kudungga. Ada juga yang menyebut Kudunga atau Kudungga adalah nama asli Nusantara. Kudungga ialah diyakini sebagai cikal bakal pemimpin pertama kerajaan Kutai Martapura. Sementara Mulawarman adalah penerus Asmawarman dari anak Kudungga yang membawa kerajaan Kutai Martapura pada masa-masa puncak kerajaannya. Raden Mas Eng Murbacaraka tahun 1952 menafsirkan rangkaian huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta ini tercatat pada yupa tentang silsilah raja-raja yang pernah berkuasa pada masa-masa awal kerajaan Kutai Martapura. Dari peninggalan prasasti dapat dirumuskan kesimpulan bahwa silsilah keluarga kerajaan Kutai Martapura yakni Kudungga sebagai Raja Kutai yang pertama. Kudungga memiliki anak pertama yaitu Asmawarman yang kemudian meneruskan kepemimpinannya di kerajaan Kutai. Asmawarman sendiri mempunyai 3 orang anak laki-laki. Dari ketiga anak Asmawarman ini terdapat seorang anak yang paling terkemuka yaitu bernama Mulawarman sebagai putra mahkota. Kita masuk ke bab berikutnya. Mari kita masuk ke sumber primer sejarah kerajaan Kutai Martapura yang ditemukan 7 prasasti yupa di Bukit Rubus Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Tahap pertama, 4 prasasti yang ditemukan di tahun 1879 dan setahun kemudian keempat prasasti tersebut diangkut ke sebuah lembaga kebudayaan didirikan oleh Batavia di tahun 1778. Kemudian di tahun 1910 lembaga ini dikenal dalam bahasa Indonesia yaitu Ikatan Kesenian dan Ilmu Kerajaan Batavia. Lembaga ini didirikan oleh Jacob Cornelius Matthew Radermercer, seorang naturalis dari Belanda di tahun 1778. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1950, lembaga ini kemudian berganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Namun di tahun 1962 lembaga ini diberhentikan dan koleksinya
menjadi milik Museum Nasional. Lembaga ini adalah pelopor Museum Gajah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sekarang kedua-duanya berada di Jakarta, atau di sini disebut sebagai Museum Nasional Jakarta. Tahap kedua dan ketiga prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yaitu di tahun 1940. Ketiganya disimpan di dalam museum yang sama. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara, naskah Arab Melayu yang belum dibahas oleh tim nasional penulis sejarah Indonesia, sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mulawarman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Oke, kita masuk ke bab penamaan. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan bahwa Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan itu dengan nama Kutai. Sedangkan raja-raja Kutai Martapura hanya ada 5 raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yaitu 3 orang di prasasti Yupa beraksara Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja itu tidak berdasarkan sumber sejarah yang otentik. Namun itu merupakan ucapan dari orang per orang menurut adat istiadat setempat. Nama Maharaja Kudungga adalah para ahli mengatakan bahwa sebagai nama orang asli Indonesia yang belum terpengaruh nama budaya India. Sementara putranya yaitu Asmawarman sudah terpengaruh dengan budaya Hindu. Hal ini didasarkan dari kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta dan kata itu biasa digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Pada salah satu yupa tersebut diketahui untuk menjadi cikal bakal kerajaan Kutai adalah Kudungga, dan diteruskan Asmawarman kemudian berganti dan memiliki putra yaitu Mulawarman sebagai Raja Puncak kejayaan di Kutai Martapura saat itu. Sekarang kita masuk ke daftar Maharaja Kerajaan Kutai. Sekarang masuk ke daftar Maharaja Kerajaan Kutai. Menurut prasasti Yupa terdiri dari 3 nama yang tertera di prasasti tersebut. Namun, menurut cerita legenda dan masyarakat yang beredar, berdasarkan upacara dan adat-adat, nama daftar tersebut berjumlah 20 totalnya. Saya akan bacakan 20 nama Maharaja tersebut. Yang pertama adalah Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Yang kedua Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Yang ketiga adalah Maharaja Mulawarman, raja yang terkenal. Yang keempat adalah Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima Maharaja Gajayana Warman. Yang keenam Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh Maharaja Jayanaga Warman. Yang kedelapan Maharaja Nalasinga Warman. Yang kesembilan Maharaja Gadingga Warmandewa. 10 adalah Maharaja Sangga Warmandewa. 11 adalah Maharaja Indra Warmandewa. 12 Maharaja Chandra Warman. 13 Maharaja Sri Lanka Dewa. 14 Maharaja Guna Parana Dewa. 15 Maharaja Wijayawarman.
16 Maharaja Sri Ajidewa, 17 Maharaja Mulya Putra, 18 Maharaja Nala Pandita, 19 Maharaja Indra Parutadewa, dan yang terakhir adalah ke-20 Maharaja Dharma Setia. Mohon dikoreksi jika ada salah pengucapan maupun urutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke kisah-kisah yang terdengar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Kisah-kisah yang terdengar dari Raja Kudungga, yaitu selama memimpin kerajaan Kutai Martapura, Raja Kudungga ini dikenal arif, bijaksana, dan dermawan ya kepada rakyatnya. Namun tegas dan keras terhadap perbuatan yang tercela pada para pejabat kerajaan. Suatu ketika ada seorang bangsawan yang diangkat menjadi menteri urusan keuangan dengan berbagai cara, dengan melakukan berbagai kecurangan juga. Mengumpulkan harta kekayaan dengan mengkorupsi hasil pajak pungutan liar kepada para pedagang. Makin hari makin berani menteri itu terang-terangan melakukan perbuatan tercela. Ketika mendengar kelakuan menterinya, Raja Kudungga murka. Dipanggilnya menteri itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kudungga sendiri menitahkan agar hasil korupsi itu dikembalikan ke kas kerajaan dan hasil pungutan liar itu dikembalikan kepada para pedagang. Di hadapan Raja Kudungga, menteri itu mengatakan segera melaksanakan titahnya. Namun yang terjadi sebaliknya. Diam-diam saat tengah malam, dia bersama keluarganya dan pengikutnya memasuki harta korupsi itu ke dalam sebuah kapal layar yang besar, meninggalkan muara Taman dari pusat pemerintahan kerajaan Kutai Martapura. Raja Kudungga ini juga kakek dari Raja Mulawarman yang semakin murka dan merasa terhina serta direndahkan. Kudungga lalu memohon kepada Dewata agar kutukannya kepada menteri korup ini dikabulkan. Kepada siapapun, apakah dia orang pendatang atau orang asli Naladwipa yang telah meminum air Mahakam, maka jika membawa harta atau kekayaan yang didapat secara tidak benar, terkutuklah orang tersebut dengan suatu bala. Kutukan itu berlaku jika ke hilir melalui muara Mahakam dan ke hulu sebatas Pinang Sendawar. Begitulah ucapan dan doa dari Raja Kudungga. Kemudian guntur itu menggelegar. Setiap kutukan itu disambut dengan guntur. Usai pengucapan bersamaan dengan itu, juga perahu layar yang membawa menteri itu dan harta bendanya yang hendak berlayar ke Jawa Dwipa dihantam badai yang dahsyat. Gelombang besar menelan kapal layar menteri itu pun ke dasar lautan. Konon ada kepercayaan dari kutukan Raja Kudungga berlaku hingga sekarang. Siapapun orangnya, ketika membawa harta hasil korupsi dan jarahan bumi dari bumi, etam hidupnya pasti mendapatkan bala. Wallahu alam. Kemudian Raja Aswawarman. Raja Aswawarman ini melanjutkan upaya penyebaran agama Hindu di wilayah kerajaan Kutai yang menyebabkan kuatnya pengaruh budaya Hindu dari India. Dalam sejarah kerajaan Kutai pada masa kepemimpinan Raja Aswawarman, kerajaan Kutai dicatat sebagai kerajaan yang letaknya sangat strategis. Letaknya berada di muara Kaman, memfasilitasi perdagangan dan hubungan dengan berbagai wilayah. Raja Mulawarman. Di masa kepemimpinan Raja Mulawarman menjalin hubungan perdagangan erat dengan India yang membawa pengaruh budaya Hindu ke kerajaan Kutai. Masa keemasan kerajaan Kutai terjadi pada pemerintahan Raja Mulawarman. Pada saat itu, kerajaan mencapai puncak kejayaannya
dan diakui sebagai salah satu kerajaan tertua di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman memajukan ekonomi kerajaan dengan mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan sebagai mata pencaharian rakyat. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kita masuk ke masa perjayaannya ya. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam Prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam Prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek yang lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek sosial, di mana kehidupan sosial para kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat kerajaan Mulawarman pada masa itu. Dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan sebagai prosesi adat tertentu dan sulit dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Yang kedua adalah aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman sendiri, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di Prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman begitu kuatnya sehingga rakyat dari para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Kita masuk ke aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah tersebut biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dapat dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Kemudian kita masuk ke aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinan para leluhurnya. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu tersebut merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan sistem dengan tempat pemujaan yang suci bernama tempatnya yaitu Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh karena itu diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dengan aliran lainnya. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kertanegara itu berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai Kertanegara terletak di Tanjung Kute. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kertanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kertanegara.
Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga sebagai Kutai Martadipura, atau kekuasaannya juga diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kertanegara. Oke, kita masuk sekarang ke akhir masa kerajaan Kutai, di mana masa kejayaan Kutai ini tidak berlangsung lama. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharmasetia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharmasetia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa. Perlu diingat bahwa kerajaan Kutai Martadipura berbeda dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang kemudian berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1735. Di tahun 1635 sejarah kerajaan Kutai berakhir dan ketika Kesultanan Kutai Kertanegara berhasil mengambil alih. Runtuhnya kerajaan Kutai menandai perubahan besar dalam sejarah kerajaan tersebut dari kekuasaan Hindu menuju ke dominasi Kesultanan Islam. Raja-raja yang memerintah Kesultanan Kutai Kertanegara memiliki peran penting dalam sejarah wilayah Kalimantan Timur dan beberapa di antaranya adalah wilayah-wilayah kekuasaan Kutai sendiri sekarang ini. Begitulah kisah sejarah kerajaan Kutai Martadipura atau kerajaan Kutai Martapura. Begitu indahnya dari sejarah ini tertulis, dan sejarah Indonesia pun menjadi sangat banyak adat istiadatnya. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi kerajaan-kerajaan ataupun tentang biografi dan pahlawan yang setelah mengukir sejarah Indonesia ini berdiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam cerita sejarah Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.